Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdaniti Puruhita, NIM 1221657. Di sini saya dari kelas sistem rantai pasok ingin menjelaskan tentang konfigurasi jaringan supply chain. Yang pertama terdiri dari 5 yang akan saya bahas. Yang pertama ada hakikat network design dalam supply chain. Yang kedua ada trade-off dalam merancang jaringan supply chain. Yang ketiga ada konsep risk pooling dalam perancangan jaringan. Yang keempat beberapa faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan. Dan yang kelima model-model untuk merancang jaringan supply chain. Di sini kita pertama akan membahas tentang hakikat network design dalam supply chain. Yang itu terdiri dari 4, yaitu adalah facility role. Apa saja sih peran yang dijalankan oleh setiap fasilitas dalam membangun supply chain ini. Yang kedua, facility location, yaitu di mana saja fasilitas yang harus ditempatkan untuk membangun supply chain ini. Yang ketiga, capacity allocation, berapa banyak kapasitas pada setiap fasilitas yang dibutuhkan dalam membangun supply chain. Yang keempat, market dan supply allocation, berapa pasar yang dapat dilayani dan supplier yang diterima oleh fasilitas yang dialokasikan. Yang kedua adalah trade-off dalam merancang jaringan supply chain. Banyak pertimbangan yang perlu diperhitungkan dalam membuat keputusan tentang jaringan supply chain. Pertimbangan strategi supply chain dan pertimbangan lingkungan bisnis sama-sama penting dalam mengambil keputusan tersebut. Yang kedua, dari sisi strategi supply chain, keputusan tentang konfigurasi sangatlah menentukan efektif atau tidaknya strategi yang ditetapkan. Berikut adalah contoh dalam trade-off, yaitu pada gambar di bawah ini terlihat dua alternatif konfigurasi untuk memasarkan suatu produk yang dibuat di satu pabrik ke 16 area konsumen yang berbeda. Pada gambar pertama terlihat ada 4 gudang yang dimiliki perusahaan ditempatkan di 4 wilayah regional yang berbeda. Bisa kita lihat di sini gambar yang kotak tersebut adalah pabrik, segitiga itu adalah gudang, dan yang lain yang di sebelah segitiga itu adalah konsumennya tersebut. Berikut adalah trade-off pada gambar contoh kedua, yaitu pada gambar berikut ada perampingan struktur supply chain di mana jumlah gudangnya dikurangi menjadi 2. Kenapa dikurangi? Untuk meminimaliskan transportasi yang ada. Berikutnya adalah konsep risk pooling dalam perancangan jaringan. 1. Resiko dalam rantai pasok dapat selalu terjadi. 2. Resiko mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam perubahan lingkungan sangat beragam dan dapat dikurangi melalui mekanisme pengumpulan risk pooling tersebut. Di sini ada juga beberapa faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada faktor ekonomi makro, yang kedua faktor sosial politik, yang ketiga faktor teknologi, yang keempat faktor keamanan. Beberapa faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan. 1. Faktor ekonomi makro. Yang ini menyangkut stabilitas keuangan seperti tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang, tarif dan insentif pajak dan sebagainya. Yang kedua, faktor sosial politik terkait dengan kultur masyarakat, tingkat penerimaan mereka terhadap kehadiran investasi asing, ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan peraturan ketenaga kerjaan dan kebijakan pemerintahnya. Yang ketiga, memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan jaringan desain, yang ini faktor teknologi. Yang keempat, faktor keamanan. Peranannya dalam menentukan apakah suatu negara atau wilayah cukup menarik untuk dijadikan tempat operasi atau tempat untuk mendapatkan input seperti bahan baku bagi suatu supply chain. Di sini juga ada model-model merancang jaringan supply chain. Yang pertama itu ada gravity location model dan 2 model kuantitatif. Penjelasan tentang model gravity location model. Model ini digunakan untuk menentukan lokasi fasilitas, misalnya gudang atau pabrik, yang menjadi penghubung antara sumber-sumber pasokan dan beberapa alokasi pasar. Jika fasilitas yang dimaksud di sini adalah pabrik, maka tujuannya adalah mendapatkan lokasi yang meminimalkan biaya transportasi dari pabrik ke pasar.
Yang kedua itu model kuantitatif seperti penentuan lokasi gudang, model simultan untuk menentukan lokasi fasilitas sekaligus alokasi kapasitas, model lokasi yang mempertimbangkan keterbatasan kapasitas model untuk menentukan lokasi fasilitas produksi dan gudang secara simultan. Sekian penjelasan dari saya mengenai konfigurasi jaringan supply chain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.